Markov chain, Markov stokastik, Markov chain, dan steady state. Apa itu? Yang pertama, matriks stokastik. Sebelum kita masuk ke dalam konsep rantai Markov, ya. Yang pertama, perkenalkan dulu mengenai state, ya. State atau keadaan. Jadi kalau matrik sebelumnya kita berbicara mengenai SPL, matrik sistem tentang network, nah salah satunya bisa juga matrik itu merepresentasikan nanti di sini yaitu matrik stokastik. Ya. Jadi kalau kemarin itu matriknya itu sistem, ya, sistem bisa network, bisa jaringan listrik, jaringan transportasi dan lain sebagainya yang dalam bentuk sistem bersamaan linear. Sekarang matrik yang sama pun bisa diinterpretasikan sebagai matrik stokastik, tapi harus memenuhi kondisi tertentu. Yang pertama kita mengenal dulu tadi namanya state atau keadaan atau kondisi. Nah, salah satu contohnya misalkan tinggal di pusat kota atau tinggal di pinggiran kota, misalkan itu dikasih state. State itu apa? 1, 2, kondisi 1, kondisi 2 gitu maksudnya. Nanti dia bisa dibuat dalam bentuk matriknya, ya. Kemudian pilihan merek tadi, Coca-Cola, Pepsi, dan merek lainnya. Jadi bisa state-nya nanti 1, 2, 3 bisa diurut nanti seperti ini nih. Baris 1, baris 2, baris 3, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, itu kemudian transisi. Nah, transisi adalah perpindahan dari satu state ke state lainnya. Tadi misalkan, oh dia di awalnya tinggal di pusat kota, pindah ke pinggiran. Nah, jadi nanti matriknya bisa berbicara di sini. Kalau dia misalkan dari pusat kota, pindah ke pinggiran, maka di sini nilainya atau peluangnya, begitu. Gitu ya. Nanti kita lihat kalau udah ada contoh lebih bisa terbayang gitu ya. Itu jadi ada satu tadi state atau kondisi keadaan, yang kedua adalah transisi. Jadi matriknya sendiri 1, 2, 3, 1, 2, 3 nanti berbicara mengenai transisi dari 1 ke 1. Artinya apa? Enggak berpindah. Misalkan dia tinggal di pusat kota, tetap di pusat kota. Di sini tadi dari 2 ke 1 misalkan. Ya pindah misalkan, dan seterusnya. Nanti kita lihat contoh di belakang. Apa itu rantai Markov? Yaitu model matematika yang menggambarkan urutan kejadian state di mana probabilitas untuk pindah ke state berikutnya yang bergantung pada state saat ini. Jadi kondisi hari ini ditentukan oleh kemarin. Kondisi besok ditentukan oleh hari ini. Jadi hanya satu kondisi sebelumnya. Nah, itu model rantai Markov ya. Yang tadi masa depan hanya bergantung pada keadaan sekarang. Jadi hanya satu state sebelumnya, satu kondisi sebelumnya ya. Misalkan besok hujan atau tidak hanya tergantung pada kondisi cuaca hari ini. Jadi kondisi bergantungnya itu maksudnya terkait dengan peluang, bukan gimana-gimana ya. Kalau orang memprediksi itu kayak meramal, itu kan nggak ada ininya, nggak ada base-nya. Nah, kalau sains itu ada base-nya, jadi dia nggak tergolong kategori meramal. Tadi base-nya apa? Misalkan kondisi air.
Ya. Jadi tadi yang pertama adalah kondisi bergantung pada satu kondisi sebelumnya, kemudian probabilistik, maksudnya adalah dalam kondisi distribusi peluang. Jadi nanti matriknya dalam bentuk peluang dari 0 sampai 1, gitu ya. Matrik yang ini tadi, matrik kalau di SPL kita bicaranya matrik koefisien atau matrik yang diperbesar. Nah, matrik tersebut tidak boleh nilainya lebih dari 1 atau kurang dari 0. Harus dari 0 sampai 1 matriknya. Itu dia nanti disebutnya matrik stokastik ya, yang terkait dengan rantai Markov. Kemudian waktunya diskrit. Apa tuh waktu diskrit ya tadi? Ini rantai Markov ya. Apa itu matrik stokastik? Tadi adalah sebuah matrik persegi, sama aja kan yang SPL kan matrik persegi juga, yang digunakan untuk menggambarkan transisi. Transisi tadi, oh ya, hari ini hujan, besok enggak, hari ini hujan, besok hujan. Nah, itu ya. Menggambarkan transisi dalam sebuah rantai Markov. Rantai Markov tadi matrik yang dia memenuhi ini ya. Jadi cirinya tergantung satu step sebelumnya, kemudian dia matrik peluang, waktunya waktu diskrit. Nah, cirinya sederhana, matrik stokastik yang tadi apa? Peluangnya atau isinya, ini PIJ itu adalah isi daripada matriknya dari 0 sampai 1. Kemudian setiap kolom jumlahnya adalah 1. Dijumlahin karena peluang setiap kolom. Jadi gini. Membaca matrik stokastik yaitu baris itu terkait dengan tujuan. Tadi saya ambil begini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dari hari ini hari ini, kolom kan, tujuannya baris yang ini kan, baris ya. Hari ini hujan, besok itu tujuan. Besok itu hujan nggak? Nah, kalau hari ini hujan, besok hujan, itu namanya 1-1. Ya. Kalau nggak hujan, 1-2 bawahnya. Ya tadi saya isi aja nilainya misalkan tuh 0,3 gitu kan? Ini 1, 2, 1, 2 gitu ya. Kalau hari ini hujan, besok hujan, ini kan maksudnya hari ini. Hari ini itu adalah menunjukkan state asal, awal. Besok itu menunjukkan state tujuan atau baris. Jadi cara membacanya hari ini hujan, besok hujan, berarti itu peluangnya. Hari ini hujan, besok tidak hujan, 0,3. Di jumlah totalnya adalah 1. Memenuhi yang pertama dan yang kedua. Ya. Sudah? Totalnya bernilai 1 yang mana ini ya, kolomnya bernilai 1. Dicek nih kolomnya bernilai 1, maka dia nanti disebut dengan matrik peluang atau Markov chain atau ini tadi matrik stokastik. Kalau totalnya bernilai 1. Oke. Sudah dibuat matriknya,
Sudah diketahui ini adalah matriks stokastik, maka untuk menghitung X1 ditentukan dari X0, dari kondisi hari ini. 2 hari berikutnya ditentukan dari 1 hari sebelumnya. Gitu ya. Jadi kata kuncinya di sini aja X1 sama dengan P X0. Kalau 3 hari berikutnya ya berarti P X2 gitu kan. Nah, itu kan bisa dirangkum dengan ini. Atau Xn sama dengan P pangkat N X0. P itu apa tadi? Matriks transisinya dipangkatkan ke sekian kali. Jadi kalau kita mau 5 hari ke depan, P dikali P dikali P dikali P sampai 5 kali dikali X0, kondisi hari ini. Gitu. Ya. Nah. Oke, kita lihat contoh ya. State pertama, yaitu cuacanya cerah. State kedua, cuacanya hujan. Peluangnya, nah ini probabilitas peluangnya yaitu dari cerah ke cerah, maksudnya tadi hari ini cerah, besoknya cerah gitu kan. Nah, yaitu 0, kemudian dari cerah ke hujan 0,2. Totalnya 1. Yang dihitung kolomnya ya, barisnya nggak 1 nggak apa-apa. Ini 0,2. Dari hujan ke cerah yaitu 0,6 dan dari hujan ke hujan 0, totalnya juga 1. Kalau ini tidak 1 berarti dia Oke, kita lihat. Yang pertama, mana yang disebut dengan matriks stokastik ya? 1, 1, 1. Nah, berarti stokastik. Ya. Seperempat, 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 seperempat. Nilainya 1. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Nilainya 1. Seperdua, seperenam, seperenam, seperenam. Nilainya 1. Seperenam, seperenam, seperenam kan 3/6. Setengah ya. Tambah seperdua berarti 1. Ya. Seperenam, seperenam, seperenam kan 3/6 atau setengah ya. Setengah jadinya. Kemudian yang ini, ya karena ini ya panjang, saya anggap 1 ya. Iya, enggak. Yang jelas 1 karena tadi kasih tahu ini ya. Kalau ditambah 1/5 tambah 13/60 tambah 1/3 tambah nah sama contohnya nyebut. Nyebutnya kayaknya bisa semuanya di 60 ya. Tuh. 60 berapa nih? 12, 13, 20 ya. Ya kan? 3, 5, 15, 20, 20, 30, 40, 20, 30, 40, 50, 60 ya. Tuh. Nilainya sah. Nah, itu. Berarti dia stokastik. Ini stokastik juga. Ini bukan stokastik.
ya kan? Ini 1, ini nilainya 1, ini 1/4 tambah 2/3 tidak bernilai 1, 1/4 dengan 2/3 berarti 12 ya. 3 tambah 8 ya. Nah, itu 11/12. Bukan 1, dan ini juga 0,4 tambah 0,5, 0,9 tambah 6, 1,5. Nah, ini sudah bukan 1. Gitu ya. Nah, ini kita lihat satu case ya, yaitu consumer reference model, yaitu model referensi pemilih konsumen, referensi konsumen tadi. Berarti ini bisa digunakan dalam persaingan bisnis ya, persaingan usaha. Anggap 2 perusahaan yang bersaing menawarkan layanan televisi satelit kepada sebuah kota dengan 100.000 rumah tangga. Datanya bisa nggak di-track? Bisa ya. Misalnya kota Bandung punya 100.000 kakak, gitu kan, ada kan? Cari online juga ada, kira-kira begitu ya. Kemudian gambar 21 menunjukkan perubahan langganan satelit setiap tahunnya. Ini ada perubahan langganan. Ya, jadi seseorang berlangganan, dan dia bisa berubah. Berubahnya apa? Bisa pindah langganan. Misalkan kalau awalnya Indihome, akhirnya kan Indihome, misalkan ganti ke Bisnet. Atau nggak usah berlangganan lagi ya. Jadi perusahaan saat ini memiliki 15.000 pelanggan. Bisa didetek nggak 15.000 pelanggan perusahaan? Nah, ya dia punya perusahaan, pasti dia tahu kan pelanggan saya ada berapa. Nah gitu ya. Kalau Anda punya usaha kan Anda tahu pelanggan Anda berapa ya. Atau pembeli Anda berapa setiap bulan. Kan tahu ada. Perusahaan B memiliki pelanggan 20.000. Nah, ini kan bentuknya ya, 15.000 dan bisa ya. Ya, di matematik ada dulu kondisi awalnya. Nah, sekarang kita buat matriknya dulu. Matrik transisi yang ini ya. Matrik transisinya dulu. Yaitu ini ditulis ABN ya. Perusahaan A, perusahaan B, dan yang tidak berlangganan.
Jadi baris dan kolomnya juga sama, ABN juga. Ini A, ini B, ini A, ini B, ini. Nah, 0,7 adalah pelanggan yang setia. Dia nggak pindah tuh. 70% itu namanya apa kalau dalam perusahaan engagement. Tadi ABN barisnya bisa dari A ke B, dari perusahaan A ke perusahaan B, tanda panahnya 20%. Cara nulisnya adalah ya 0,2. Cara nulis dan cara bacanya adalah ini kan tadi A, ini B, ini N, ini A, ini B, ini N. Dari A, gitu ya, kan dari atau sumber itu adalah kolom, baris adalah tujuan. Dari A pindah ke B, ya berarti maksudnya dari kolomnya dulu. Dari kolom A pindah ke B. 0,2 atau 20%. Sisanya menjadi tidak berlangganan tadi yaitu 10%, yaitu ini. Totalnya adalah total kolomnya. Nilainya 1. Ini juga 1, ini juga 1. Bisa di sekarang kondisinya kondisi yang akan terjadi. Kalau ke depan, bahkan jumlah pelanggan di perusahaan jadi 0,2. Ribu yang ini kan peluang tadi kan. Dua ratus lima puluh salah ya. 23.000 ya betul 250. Perusahaan B menjadi 26.350.
Yang kita mau lihat jadi kumpulan apa ini saya ambil dari kumpulan itu kan perkalian matriknya. Ini kan matrik transisi. Matrik transisi ini kita dengan batas sumisi A. Awal ya. Ya, jadi kalau dari mana ya tadi? Cara perkalian matrik itu baris dikali kolom ya. Sudah saya jelaskan di awal, baris dikali dengan 0,7 kali 0,7 dikali 0,15 tambah 0,15 dikali 0,2 tambah 0,15 dikali 0,15 dikali 0,65 gitu ya.
Nah, coba dihitung sendiri pakai kalkulator. Ya. Kalau saya pakai ini aja hitungnya. Kita 2 SKS sampai jam berapa? Oh, 90. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan kembali lagi ke operasi matrik di awal, penjumlahan, pengulangan, perkalian, atau inverse. Nah, di situ adalah perkalian. Nah, ini matrik ini P, matrik transisinya, dikali, ini kan kali ini, nah, dikali dengan kondisi awalnya. Jadi kita kali, kita buat dulu misalkan matrik A-nya, matrik P-nya sama dengan tadi 0,7, 0,15, 0,15. 0,7, 0,15, 0,15 gitu ya. Titik koma untuk apa? Baris kedua 0,2, 0,8, 0,15. 0,2, 0,8, 0,15. Dan yang ketiga 0,1, 0,05, 0,7. 0,1, 0,5, dan 0, berapa tadi? 0,7 ya. 0,05 dan 0,7. 0,05 dan 0,7. Tutup kurung, kemudian kita pakai titik koma, kemudian apa lagi? Matrik X tadi ya, atau X0-nya. Matrik X saja sama dengan kondisi awalnya, yaitu 0,15, 0,2, 0,6 di 0,15, 0,15, 0,2, 0,65 ya, untuk kurung titik koma ya, biar sudah. Lalu kita kali tadi P1-nya sama dengan P kali X kali ya, perkali. Jelas ya? Baris dikali kolom 0,7 dikali dengan 0,15 tambah 0,15 dikali dengan 0,2 tambah 0,15 kali 0,2. Cara perkalian. Dapat nilai ini dikali dengan dikembalikan, ini karena peluang dikembalikan menjadi bentuk angka hasilnya ini. Nah, ini artinya adalah 1 tahun berikutnya jumlah pelanggannya berikut ini. Yang salah satu insight-nya, insight itu adalah pengetahuan atau wawasan yang bisa diambil, jumlah pelanggannya bertambah kok dua-duanya tuh, walaupun mereka bersaing ya kan? Nah, itu artinya kalau bersaing
Kita lagi ngomong gitu, ya itu ya. Buktinya kan ya sekarang masih itu salah satu kekuatan Indonesia itu persamaan. Buktinya dan penilaian. Nah, berikutnya tadi kalau 3 tahun berikutnya P pangkat 3 ya. P pangkat 3 kali. Ini P kali P kali P dikali dengan kondisi awal. Atau ada juga cara yang lainnya tadi, X3, 3 tahun berikutnya ditentukan dari 2 tahun 2 tahun sebelumnya. Ya. Yaitu di sini adalah matriks P aja. Kan kalau awalnya X0 ini kondisi awal. Nah, kita lihat kalau kita nggak punya data X2-nya, berarti kita gunakan apa? X3 sama dengan P pangkat 3 kali X. Ya, kita lihat nilainya, benar nggak? P pangkat 3 kali X0. Tadi X3 sama dengan P kali P kali P. Itu P pangkat 3 ya. Dikali dengan X ya. X0 tadi ya. Yaitu 0,3028, 3904, 36, 306 tuh. Oke, ini ya, betul ya. 5 tahun berikutnya, yang ini sama juga, yaitu P kali P kali P sampai 5 kali dikali dengan yaitu X5 sama dengan P kali P kali P. Oke. Bisa nggak P pangkat 5 coba ya?
kali X. Nah, bisa. Berarti gitu aja kan? Maksudnya sama dari P kali P itu P pangkat 5 ya. Yaitu 0,32, 41, 0,4381, 0,2378. Nah, ini setiap kali kita bisa menemukan kondisi stabilnya enggak? Kalau kita bisa menemukan kondisi stabilnya, yaitu dengan cara ini ya, ES sama dengan ya, kalau tadi apa? X gimana? Misalkan X sama dengan C pangkatnya dari X atau ini boleh kita tahu C dikali X pangkat. Kemudian yang satu ya
X5 sama dengan P kali P pangkat adalah P4. Karena yang sama. Nah, kondisi stabil itu harus memenuhi ini. Memenuhi Px sama dengan X ditambahkan 1 baris X11 sama X12 sama X13 dan seterusnya sampai dua satu tiga satu tiga ya sama dengan satu ditambahkan nanti dia akan menjadi oke kita lihat. Nah tadi Px sama dengan X ya. Nah itu kata kuncinya Px sama dengan X. P-nya kita udah tahu kan? Matrik transisinya udah tahu. X-nya apa itu? Tahun keberapa? Nah, tahun keberapanya kita nggak tahu. Maka ditulis tadi Px sama dengan X. Yang kita tahu nanti nilainya. Yaitu ini P kali X. Ini P-nya. Ini X-nya sama dengan X. Ya. Px sama dengan X. Maka dia akan menemukan kondisi stabil atau steady state. Nah, ini diberikan informasi steady state-nya di 0,3, 0,4, dan 0,19. Apa maksudnya? Kalau udah ketemu angka 0,3, 0,47, dan 0,19, kita kali dengan matrik transisi. Anggapnya ini misalkan tahun keberapa? Tahun ke-10 misalkan. Kita kali dengan P menjadi tahun ke-11 ya. Nah, kita kali dengan P ini. 1/3, 10/21, 4/21 kita kali dengan P. Berubah nggak dia? Nggak berubah lagi, yaitu saya kasih namanya XS ya, yaitu kondisi stabil. Yaitu P dikali matrik yang tadi ya. 1/3, 10/21, dan 4/21. 1/3, 10/21, 4/21. Tuh, nggak berubah kan? 0,3, 0,4, dan 0,19. 0,3, 0,47, dan 0,19. Padahal tadi saya udah lihat. Ini tadi matriknya masih sama. 0,40, 0,1. Kita belum tahu.
Ya. Ini P, ini X sama dengan X. X itu nah, kemudian dibuat menjadi sistem persamaan linear tadi. Ya, yaitu kalau kita kali kan 0,7 kali X1 tambah 0,15 kali X2. Nah, ini dia sistem persamaan linearnya. Kemudian di sini ada variabel, variabelnya pindah ke kiri ya. 0,7 dikurangi 1, hasilnya berapa? 0,3, negatif 0,3. 0,8 dikurangi 1 X2, yaitu negatif 0,2. 0,7 dikurangi 1 X3, berarti min 0,3. Jadilah seperti ini. Yang berubahnya cuma itu. Yang berubahnya cuma ini, ditambah ini. X1, X2, tambah X3 sama dengan 1. Ditambah 1 baru. Gitu ya. Karena dari materi yang sebelumnya SPL kan? Kalau tulisan depannya. Aku banyak atau tidak menunggu solusi. Kalau satu solusi, kalau nggak ada solusi, ya tulis solusi. Kalau pada materi, seperti kalau sering saya sampaikan, kalau pada materi dipilihkan ini kan dari baris ini kan satu solusi kan, satu solusi kalau bikin ini banyak solusi. Tapi kalau di sini 0,07 tidak memiliki solusi. Ya. Kalau ini kan jelas, jelasnya gimana? Ini kan? Ya kan? Apa? Karena satu selesai. Itu satu sama dengan sepertiga, dua sama 10 dan apa? 21. Walaupun dia ada 4 persamaan, kalau dia satu solusi akan berhasil. Dua ini, ya, ini kalau memahami itu namanya row reduction echelon form atau yang dikenal ini 4 garis tidak kalau kita reduksi maka dia akan menjadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, kita lihat. Tadi matriknya matrik apa tuh? P ya. Matrik P.
Nah, ini matriks P-nya ya. Sekarang kita lihat ditambahin satu baris, yaitu 1, 1, 1, 1. Nah, matriks ininya kita tambahin tadi satu baris ya. Q. Kita kasih nama Q. Tambahin satu baris berarti di bagian apa? Terakhir ya. 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. 4 ya. Ada tambahan satu lagi di sini yaitu 0, 0, 0 ya. 0, 0, 0. Ini min 0,3. Kemudian sini tambahkan kolom 0 ya. Di sini min 0,2 tadi ya. Tambahkan 0. Di sini min 0,3 tambahkan 0. 0 itu yang ini yang saya maksud ya. Yang kolom 0 itu. Nih. Ini kan udah diubah dari 0,3 ya. Awalnya adalah 0,7 dikurangi 1 jadi 0,3. Min 0,3. Kemudian 0,8 di sini dikurangi 1 di sini jadi min 0,2. Dan yang 0,7 di sini dikurangi 1 min 0,3. Jadi saya ubah angka di sini. Kemudian saya tambahkan kolom 0. Nah, ini hasilnya. Itu ini matriks Q. Matriks Q-nya. Kemudian dilakukan apa? Row reduction echelon form daripada Q. Pasti jadi yang yang tadi disampaikan di awal yang ini. Nah, kalau yang tadi karena ada variabel yang ini maksudnya. Di satu ruas ini sama seperti yang baru tadi ditambahkan satu baris ya menghasilkan kalau kondisi yang seperti ini ada hasilnya seperti ini bahkan kalau misalkan kita satu solusi ini stabil, tapi kalau dia F solusi atau kondisi berbeda seperti ini. Dalam konteks stabil, jadi dia dikatakan tidak. Kalau tidak bisa melakukan X1
S2, S3. Ini konsepnya sama seperti SPM. Karena kita membahas kestabilan, maka kita katakan X1 ada nilainya 0,3, S2 0,4, S3 adalah 0,19. Dan nilainya lihat stabil. Nilai tersebut nilai stabil. Dari sekian tahun nanti dia akan stabil dalam waktu. Kalau kita nggak menemukan solusinya, atau solusinya ada, kita dia tidak. Karena kita nggak tahu akan berubah terus. Besok berubah juga belum akan. Kalau kita belum akan. Yang itu menyebabkan di sini di lantai kita akan tidak fokus. Terkait dengan kestabilan kita melakukan ya. Ada pertanyaan?